Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 56, Merenggut Nyawa, karya Viaraya. Apa maksudmu berkata seperti itu pada Papi, Osa? Tanya Heksagon tidak suka. Wajahmu juga kenapa babak belur seperti itu? Mami tidak tahu kan apa yang telah Papi lakukan? Alih-alih menjawab, Ikosagon justru menuduh ayahnya yang tidak-tidak. Ia juga mengabaikan pertanyaan ibunya tentang luka lebam di wajahnya. Sebenarnya apa yang kau maksud? Tanya Lakeswara bingung. Berminggu-minggu tidak melihat putranya dan giliran melihatnya justru dihadapkan dengan situasi yang membingungkan. Jujur, ia sama sekali tidak mengerti maksud dari ucapan putranya. Theo kabur dan menghilang entah kemana. Tapi Osa yakin Papi yang menyembunyikan Theo. Jelas Ikosagon dingin. Apa? Theo hilang. Terkejut Heksagon dengan manik mata yang membola. Hari-harinya ia lewati dengan penuh ketidaksabaran karena ingin segera menimang cucu. Namun sekarang, ia justru dihadapkan pada kenyataan di mana menantu kesayangannya telah kabur dan menghilang. Apa maksudmu Theo hilang? Apa yang telah kau lakukan sampai-sampai Theo kabur? Tanya Lakeswara menginterogasi. Rahang pria itu mengeras. Tatapan matanya tajam bagai busur panah yang siap diluncurkan. Bagaimana bisa Theo nak kabur dan ia tidak tahu sama sekali? Papi tidak menyembunyikan Theo. Ikosagon balik bertanya dengan nada yang cukup pelan. Papi tanya apa yang kau lakukan pada Theo? Murka Lakeswara. Kemarin Osa melukai leher Theo, Pi. Sahut Ikosagon ragu. Ia menundukkan kepalanya dan sesekali melirik ayahnya. Apa kau bilang? Lakeswara beranjak berdiri dan melangkah mendekat ke arah putranya. Pria itu mencengkeram kerah kemeja putranya dan melayangkan kepalan tangannya ke wajah yang sudah babak belur itu. Ia sudah tidak bisa mengontrol emosinya dan terus melukai wajah putranya. Cukup, Lak. Kau bisa merenggut nyawa putra kita kalau seperti ini. Seru Heksagon berusaha menghentikan. Tidak, Heksa. Aku harus memberi anak tidak diuntung ini pelajaran. Kurang apa kita selama ini? Kurang apa? Semua kebutuhannya kita berikan dan kasih sayang kita pun tidak pernah kurang. Tapi, beraninya dia melukai wanita baik seperti Theo. Sangga Lakeswara dengan kepalanya yang tidak berhenti dilayangkan ke wajah Ikosagon, putranya. Dasar anak tidak tahu diri. Anak tidak tahu diuntung. Susah payah aku mengeluarkan banyak uang demi menikahkan Theo denganmu. Tapi kau malah menyia-nyiakannya begitu saja. Tidak cukup dengan menodainya dan kau melukainya juga. Kenapa di dunia ini harus ada orang sepertimu, ha? Kenapa aku harus berusaha payah mencari donor jantung untukmu kalau kau menjadi seperti ini? Habis sudah kesabaran seorang Lakeswara. 2 tahun lebih ia menahan kekesalannya atas sikap putranya dan sekarang ia tidak bisa menahannya lagi. Berulang kali ia mengingatkan agar bersikap baik pada Theona, tapi apa sekarang? Bukannya hidup bahagia dengan putranya, ia justru membuat hidup Theona semakin menderita. Apa? Jadi Papi tahu semuanya? Tanya Ikosagon terkejut. Selain Ikosagon yang terkejut karena sang ayah tahu segalanya, Heksagon pun tidak kalah terkejut.
Tubuh wanita itu menegang seketika mengetahui kenyataan betapa kacau putranya. Apa kau bilang? Apa yang aku dengar barusan tidak benar, bukan? Osa dan Theo suami istri. Jadi hal itu tidak bisa disebut sebagai menodai. Tanya Heksagon sambil menggeleng pelan dan beranjak berdiri. Ia begitu terkejut sampai-sampai tidak bisa menerima fakta itu. Bagaimana bisa Ikosagon menodai Theona sedangkan status hubungan mereka adalah sepasang suami istri? Ya, apa yang kau dengar barusan memang benar. Theo dinodai sebelum mereka menikah dan meskipun sudah menikah, tidak boleh ada paksaan ketika melakukan hal itu. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah aku perbuat sampai-sampai memiliki anak sepertinya. Lakeswara menghempaskan tubuh putranya dan menatap istrinya sendu. Pria itu tahu tentang hal itu dari salah satu anak buah yang bisa ia percaya. Segala sesuatu tentang organisasi maupun hal pribadi putranya ia tahu. Namun, ia menahannya sambil menunggu putranya datang dan bisa melampiaskan kekesalannya. Heksagon menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Bagaimana bisa ia percaya hal itu? Terlebih, pelakunya adalah putranya sendiri. Osa, apa ajaran Mami seburuk itu? Tanya Heksagon kecewa. Andai ia tahu kelakuan buruk putranya 2 tahun terakhir, mungkin ia akan langsung jatuh pingsan. Beruntung, Lakeswara selalu berhasil menyembunyikannya rapat-rapat. Mendengar pertanyaan ibunya membuat Ikosagon mengangkat kepalanya. Ia menatap sang ibu dengan manik mata berkaca-kaca. Maaf, Mi. Semua ini bukan salah Mami. Mami selalu mengajarkan hal baik pada Osa. Hanya saja kejadian itu murni karena kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan seperti apa yang kau maksud? Tanya Heksagon dengan wajah bersimbah air mata. Ikosagon pun mulai menceritakan kejadian malam itu. Namun, ia tidak menjelaskan motif yang dilakukan pria yang telah menjebaknya. Ia menceritakan sampai di mana ia tahu bahwa wanita itu adalah Theo dan di mana ia menyadari perasaannya. Astaga, Osa, kenapa kau mengetahui kenyataan ini setelah Theo pergi? Kenapa kau baru sadar kalau kau mencintai Theo? Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menemukan Theo sekarang? Tanya Heksagon frustasi. Ia menjatuhkan tubuhnya di sofa, merasa kakinya bergetar lemah. Tidak perlu, kita tidak perlu bersusah payah mencari Theo. Timpa Lakeswara menggebu. Kenapa tidak perlu? Sebenarnya ada apa denganmu, Lak? Tanya Heksagon tidak percaya. Bagaimana bisa suaminya berkata seperti itu? Aku yakin Theo bisa hidup bahagia tanpa Osa. Jadi daripada nanti Theo hidup menderita karena anak tidak tahu diri ini, lebih baik biarkan Theo pergi dan meraih kebahagiaannya sendiri. Balas Lakeswara lebih menggebu dari sebelumnya. Pria itu membalikkan tubuhnya dan hendak pergi. Ia tidak ingin berlama-lama melihat kondisi menyedihkan putranya. Tidak boleh. Osa bisa membahagiakan Theo lebih dari apapun. Jadi, Osa mohon bantu Osa menemukan Theo, Pi. Sergai Ikosagon memohon. Ia menatap punggung ayahnya yang kian menjauh. Jangan terlalu percaya diri, Osa. Meskipun kau menemukan Theo, belum tentu Theo mau kembali padamu. Lakeswara menoleh dengan tatapan sinis. Dan satu hal lagi. Kau tahu jantung siapa yang bersemayam di dalam tubuhmu? Dengan lemah, Ikosagon menggelengkan kepalanya. Selama lebih dari 4 bulan ia mendapat donor, dan sampai sekarang ia tidak tahu siapa yang mendonorkan jantung padanya. Lagi pula, ia juga sama sekali tidak peduli karena yang penting
Ia tidak perlu meminum obat lagi dan tidak perlu memeriksakan kesehatan jantungnya lagi setiap waktu ke dokter. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.